Anak-anak semua, sebelum saya mulai menjelaskan pelajaran kita yang pertama, kita berdoa dulu ya. Kita mau mengucapkan syukur dulu kepada Tuhan ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya buku agama sudah pada pegang kan? Udah punya kan? Nah, kamu siapkan di situ. Sekarang sebelum Ibu Mawar menjelaskan, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kita mau coba buka sebentar bukunya halaman 5. Halaman 5 judulnya paling atas itu judul ya. Nah, judulnya apa? Coba ada yang udah pada bisa baca belum di kelas ini? Ayo sama-sama kita baca judul yang pertama, pelajaran yang pertama, diriku yang khas. Oke, nanti Ibu Mawar akan menjelaskan seperti apa diriku yang khas. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak sekarang kalau mau berdoa sikapnya gimana? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala ya. Nah, supaya Tuhan senang, kita harus jaga sikap saat berdoa. Mari kita berdoa. Kita satukan hati, berdoa dimulai. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat semuanya saat aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami sepanjang malam tadi. Saat ini Tuhan kami mau belajar. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang nanti Ibu Mawar jelaskan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas diri kami yang istimewa. Ajari kami ya Tuhan supaya kami selalu mensyukuri, bangga dengan diri kami yang istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak kita mulai aja ya. Tadi judulnya apa? Halaman 5. Dibuka semua bukunya, sama-sama sekali lagi kita baca judulnya paling atas tuh, itu namanya judul. Tulisan yang paling besar paling atas itu judul diriku yang khas. Oke, Ibu Mawar akan menjelaskan tujuan Ibu Mawar untuk materi ini supaya nanti setelah Ibu Mawar jelaskan, kalian anak-anak semua jadi mengerti, paham, dapat menyebutkan apa identitas kita, nama kita, dapat menuliskan ya. Nanti Ibu Mawar jelaskan identitas ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya Ibu Mawar memperkenalkan diri dulu ya. Saya tahu banyak anak-anak yang belum kenal Ibu Mawar, belum pernah ketemu. Karena kita belum ketemu di kelas ya kan, kalian belum berangkat ke sekolah. Tapi ada sih 1-2 anak Ibu Mawar sudah kenal ya. Nah, sekarang saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mawar. Nama saya Mawar, dipanggil Ibu Mawar. Oke, jangan dipanggil Bunga Mawar ya, tapi dipanggil Ibu Mawar. Oke. Nah, anak-anak, kalau tadi saya menyebutkan nama, saya juga yakin kalian semua punya nama kan? Semua anak-anak dalam grup ini semua punya nama. Begitu juga mama kita, kalian punya orang tua, mama papanya pasti punya nama ya. Jadi anak-anak, kalian harus tahu semua manusia di dunia ini pasti mempunyai nama. Yang memberi nama siapa? Nah, saat kita baru lahir, yang memberi nama kita orang tua kita. Sebelum kita lahir, mereka sudah mempersiapkan. Mereka siapkan, cari-cari nama yang paling bagus, paling baik. Nah, baru
diberi deh. Makanya kalian sekarang mempunyai nama, dan nama yang kita punya, yang kalian punya sekarang itu semua ada artinya. Maksudnya ada tujuannya kenapa orang tua kalian memberikan nama kalian. Contoh, namanya di sini ada siapa, Intan, ya kan? Ada namanya Sekar. Nah, itu nanti kalian boleh tanya, "Ma, nama saya Intan, emang artinya apa? Ma, nama saya Tio, artinya emang apa, Ma?" Gitu ya. Nah, coba ditanya, kata Bu Mawar ada artinya memang, Ma, gitu ya. Nah, anak-anak di rumah nanti boleh ditanya sama orang tua, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberikan orang tua kita dibimbing. Nah, akhirnya kita dipilihkan nama yang terbaik. Oke, anak-anak, itu nama. Jadi setiap anak orang itu pasti punya nama, punya identitas. Identitas itu apa? Identitas itu ya nama ini kita. Jadi kalau contoh Ibu Mawar nih, nama Mawar bukan cuman Bu Mawar di dunia ini. Ada tuh di sekolah lain ada namanya Mawar, ada anak baru kecil masih bayi namanya Mawar, ya kan? Tapi tetap berbeda karena pasti nama mamanya, nama papanya pasti berbeda dengan mamanya Ibu Mawar sendiri yang sekarang yang lagi berbicara ini ya. Jadi nggak ada yang sama. Makanya kita punya identitas. Supaya apa kita punya identitas? Supaya orang mudah mengenal kita, ya. Nah, identitas ini nanti kalian, Bu Mawar juga minta untuk menulis. Nanti kalian tulis namanya yang bagus ya tulisannya biar Bu Mawar bisa baca ya. Jadi nanti di identitas itu ada namanya. Nah, kamu tulis contoh namanya Intan. Nah, tulis Intan gitu ya. Nah, jadi harus hafal namanya, bisa menulis juga ya. Terus ada juga nanti dalam identitas itu apa, jenis kelamin. Apa itu jenis kelamin? Jenis kelamin itu kalian mesti tahu membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Kayak papa kamu tuh, papa kalian itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Mama kalian jenis kelaminnya apa? Perempuan. Jadi kalian juga begitu. Kalau Sandro jenis kelaminnya apa? Ayo siapa yang tahu? Laki-laki. Nah begitu. Jadi jangan nanti tulis nama Intan, jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Salah apa benar? Salah. Yang benar apa? Intan, jenis kelamin perempuan. Nah begitu ya sayang ya. Nah terus kalian juga harus tahu nanti nama ayah, nama papa, nama papi kamu. Nah kalian harus hafal nama papinya siapa, nama ayahnya siapa, nama bapaknya siapa ya. Jadi harus tahu, udah hafal tahu dan bisa menuliskan ya. Jadi nanti ditulis nama papanya siapa, nama mamanya siapa ya. Terus tempat tanggal lahir. Nah, kalian juga mesti tahu tempat waktu kalian lahir. Nanti tanya mama papanya, "Ma, aku dulu lahirnya di mana ya, Ma?" gitu ya. Contoh, kalau ada anak lahir di saat itu di rumah sakit Elizabeth. Nah, kalian bisa Bekasi, rumah sakit Elizabeth itu kalau nggak salah di Bekasi. Bekasi. Nah, gitu ya. Tanggal berapa, Ma? Nah, ditanya, udah pada hafal kan tanggal lahirnya? Ya kan harus hafal biar tahu nanti ulang tahunnya kapan. Kalau Bu Mawar nanti nanya, "Intan, tanggal lahirnya kamu ulang tahun tanggal berapa?" Nah, tahu menyebutkan ya. Makanya belajar nanti menulis, lama-lama jadi hafal deh. Begitu juga alamat rumah. Nah, kamu mesti hafal juga alamat rumah kalian ya. Nanti bagi siapa yang udah hafal? Ada yang udah hafal? Bagi yang belum hafal nanti ditanya mamanya, ditulis yang lengkap.
cakap. Kalau sering menulis lama-lama jadi hafal deh ya. Terus apalagi kegemaran. Kegemaran itu sama dengan hobi ya. Jadi nanti kalau ada kegemaran apa, jadi maksudnya hobi kamu apa. Contoh kegemaran bulu tangkis. Nah mungkin kalian senang main bulu tangkis, berenang gitu ya, menyanyi, apalagi ya main bola. Nah gitu ya sayangnya. Nah itu jadi perlu kita tahu identitas kita. Nah seperti tadi mungkin ada yang sama-sama senang main bulu tangkis, tapi tidak ada yang percis sama. Makanya yang dibilang tadi diriku yang khas. Khas itu berarti kita unik, nggak ada yang sama ya. Sekalipun anak kembar pasti ada perbedaannya. Nah itu maksudnya ya. Nah untuk identitas sudah mengerti kan sayang ya. Nah seperti itu. Nah kenapa tadi semua manusia punya nama ya, supaya kita mudah mengenal ya. Kalau kita aja punya nama, tahu nggak Yesus kita aja punya nama kan? Tuhan kita sendiri punya nama ya kan? Tahu siapa yang pertama menyampaikan akan lahir seorang bayi bernama Yesus? Siapa yang tahu? Yang menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Siapa? Malaikat Gabriel. Waktu Maria lagi tidur, malaikat Gabriel datang menyampaikan kabar gembira. Maria, Maria, kamu akan melahirkan seorang bayi bernama Yesus gitu ya kan? Nah begitu. Jadi semua pasti punya nama ya. Nah sekarang ayo siapa yang mau mendengarkan cerita? Ibu Mawar mau cerita, mau denger nggak? Nah, kalau mau denger, duduk manis ya sambil dengerin Ibu Mawar. Ibu Mawar akan cerita ya. Nah, Bu Mawar mau cerita tentang Yohanes Pembaptis ya. Nah, Bunda Maria udah tahu kan Bunda Maria siapa? Ibu Yesus kan. Nah, Bunda Maria punya saudara, punya sepupu ya, sepupu bernama Elizabeth. Ya itu sepupunya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria mempunyai saudara atau sepupu bernama Elizabeth ya. Nah saat Maria mengandung atau hamil, tahu kan mengandung, tahu hamil kan, dalam perutnya ada bayi ya. Saat Bunda Maria lagi mengandung, sepupunya Elizabeth juga lagi mengandung, tapi perutnya lebih gede dibanding Bunda Maria. Nah Elizabeth mempunyai suaminya bernama Zakaria ya, diingat ya. Jadi nanti kalau Bu Mawar tanya udah hafal deh ya. Nah tadi sepupunya bernama Elizabeth, suami Elizabeth bernama Zakaria. Nah perutnya Elizabeth sudah semakin besar, sebentar lagi mau melahirkan. Nah karena dia mau melahirkan, Bunda Maria tinggal di rumah sepupunya Elizabeth buat membantu ya kan. Suatu hari Elizabeth mulai kesakitan perut. Aduh sakit perut, bayinya lahir. Dia panggil Zakaria, Zakaria, perutku sakit, anaknya sepertinya mau lahir. Tiba-tiba, wah bayinya lahir. Zakaria, anak kita sudah lahir. Wah mereka senang sekali bayinya lahir. Mereka tertawa, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah 8 hari kemudian Zakaria dan Elizabeth membawa bayinya ke bait Allah, ke rumah Bapa, dibawa ke sana, ke rumah Allah ya. Zaman dulu belum ada gereja, adanya bait Allah. Nah karena tradisi zaman dulu bangsa Yahudi, anak laki-laki yang berumur 8 hari mesti disunat. Nah saat dibawa ke bait Allah, nah bayinya juga
mereka semua bilang, saudara-saudaranya, keluarganya, namanya siapa ya? Nama bayinya siapa ya? Oh ini aja. Oh namanya seperti nama bapaknya aja. Nah tapi Elizabeth dan Zakaria memutuskan, oh enggak, kami sudah memutuskan nama anak kami adalah Yohanes gitu. Nah namanya siapa? Nah kebetulan Zakaria saat itu bisu, tidak bisa berbicara. Nah akhirnya dia ambil batu, karena zaman dulu nggak ada buku tulis. Nah dia ambil batu, dia tulis nama anaknya, dia tulis di batu Y O H A N E S, bacaannya Yohanes. Jadi semua orang tahu, oh nama bayinya Yohanes. Nah begitu. Nah mereka semua tertawa, seneng. Nah anak-anak, nah seperti itu. Jadi kita juga dulu begitu, waktu kita lahir orang tua kita tuh sudah memilih nama yang terbaik untuk kita. Mereka sudah memilih dari ya begitu banyaknya nama, mereka pilih yang paling istimewa, paling bagus ya. Nah jadi supaya anak-anak tahu saat kita juga dulu begitu seperti Zakaria dan Elizabeth. Nah makanya anak-anak bersyukur kepada Tuhan karena orang tua kita sudah memberikan kita nama yang istimewa, nama yang terbaik untuk kita ya. Jadi sebelum Ibu Mawar mengakhiri penjelasannya, Bu Mawar berpesan, karena orang tua kita masing-masing sudah memilih nama yang terbaik, yang teristimewa. Jadi kita kalau menyebut nama teman harus dengan sopan manggilnya ya, dengan benar, nggak boleh diledek-ledekin. Karena orang tua kita masing-masing sudah memilih nama yang terbaik untuk kita semuanya. Oke anak-anak, udah tahu ya. Jadi kita mesti bangga, bersyukur ya. Dengan kita bersyukur menyebut nama teman dengan sopan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Mawar mengenai diriku yang khas. Semoga anak-anak paham ya sayang ya. Oke, jadi Ibu Mawar tutup dengan doa ya. Sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada perempuan, ada laki-laki. Kiranya Tuhan kami selalu saling menyayangi antara laki-laki ataupun perempuan. Kiranya kami tidak pernah saling menjelek-jelekan teman, memanggil nama teman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau selalu menyebut nama teman kami, memanggil nama teman kami dengan sopan dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Sekian dan terima